menemani akhir pekan Anda. Simpo Dunia Sepekan hadir dengan sejumlah informasi peristiwa unik dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Industri pertanian di California, Amerika Serikat bergantung pada pekerja musiman dari negara lain, termasuk imigran tanpa status hukum tetap. Pada musim panen ini banyak migran yang tidak berdokumen dan takut berangkat kerja karena takut dideportasi, menyusul tindakan keras Presiden Donald Trump terhadap imigrasi ilegal. Alejandra adalah pekerja pertanian tanpa status hukum tetap di California. Ia tidak ingin menunjukkan wajahnya atau membagikan nama belakangnya karena takut dideportasi. Este día fue el día martes cuando empezaron las redadas y el día miércoles la verdad no salimos porque sí nos dio mucho miedo, porque ya vimos en todo el día, estuvimos escuchando que migración andaba muy activo y se puso en los puntos claves donde todos los trabajadores del campo en esta temporada teníamos que pasar, que son por todas las avenidas principales donde están los cítricos. Entonces, un día después, el día miércoles, yo no salí a trabajar porque pues me dio miedo. Studi memperkirakan California mempekerjakan 800.000 pekerja musiman dari Amerika Latin dan setengahnya tidak berdokumen. Ketua Serikat Pekerja Pertanian mengatakan sedikitnya 2 anggota mereka ditahan. The farm workers that were deported have been here working for 15, 20 years. They don't even have a parking ticket. They were stopped in the street. It's not that they had a warrant against a specific person. They were just stopped by unmarked vehicles going home from work. Pemerintahan Trump mengatakan penangkapan migran gelombang ini akan fokus pada migran dengan catatan kriminal. Pihak berwenang AS memperkirakan ada 11 juta migran yang tidak berdokumen yang tinggal di Amerika Serikat. Saat kampanye Capres pada tahun 2024, Trump berjanji akan menemukan dan mendeportasi jutaan migran yang tidak berdokumen ini. Baru-baru ini, Kepala Perbatasan AS mengatakan telah menangkap 14.000 migran tak berdokumen sejak pelantikan Presiden Trump. Ia mengatakan ini baru permulaan. As the aperture opens up beyond criminals, you're going to see more arrests. I made it clear, if you're in the country illegally, you're not off the table. Di Bakersfield, warga mengatakan deportasi dapat menyebabkan kekurangan pekerja lapangan, tetapi petugas imigrasi harus menegakkan hukum. I think it's misleading when it was interpreted that they were going to raid the schools. So they have a job to do, and they should do it. Is it going to impact us? Probably so. Penduduk lain mengatakan dampak ekonomi di sini mungkin signifikan. We'll see 2-3 months time when the Latinos and you guys, when this happens and they kick them out, let's see where your food costs are and what you guys got to do to get that, you know. Alejandra mengatakan ia kembali bekerja memetik wortel beberapa hari setelah penangkapan, tapi ia dan putranya yang lahir di AS menghindari tempat umum dengan harapan menghindari agen imigrasi. Demikian laporan tim VOA. Presiden Prabowo menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, di Istana Merdeka, Jakarta, di mana di sela pertemuan Prabowo menanyakan kabar Presiden Rusia Putin. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan dari Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden menyambut kedatangan Sergei dengan didampingi Menteri Pertahanan Shafri Samsudin. Kepada Sergei, Presiden mengaku gembira dengan kedatangannya. Menurut Presiden, ia juga ingin menjamu Sergei jika waktu kunjungannya lebih lama. Presiden pun sempat menanyakan kabar Presiden Putin. Saya, Presiden Putin. Kak, jela umay buat juga Presiden Putin. Sehat? Он barusan постоянный? Да, все хорошо. Semuanya baik-baik. Все хорошо, он просто передает вам лучшие пожелания, привет, но самое главное, я привез вам послание от господина Путина. Yang mulia semuanya baik-baik di Rusia dengan Presiden Putin. Beliau minta kepada saya untuk menyampaikan salam hormat kepada Yang Mulia, dan lebih daripada itu saya sudah mendapatkan negara. Terima kasih. Thank you very much. Wakil Menteri Luar Negeri Arman Nathan Nasir menyebut pertemuan tertutup ini bakal membahas hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia di bidang perekonomian, perdagangan, dan juga terutama pertahanan. Ya, melakukan komunikasi kepada Bapak Presiden dan mungkin tentunya akan membahas berbagai aspek hubungan bilateral kita, termasuk khususnya di bidang ekonomi, perdagangan, dan juga tentunya di bidang pertahanan.
yang beliau kan kesini memang untuk ketemu Menko Polhukam, mungkin akan lebih tepatnya Pak Menko Polhukam yang akan menyampaikan isu-isu apa saja yang sudah akan dibahas. Akan ada kerjasama juga berarti sama anak. Mungkin nanti kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam. Diketahui pertemuan Sergei Shoigu dengan Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari kunjungan kerja Sergei ke Indonesia dan juga Malaysia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Para petugas bea cukai dan perlindungan perbatasan Amerika Serikat bertanggung jawab untuk memeriksa barang-barang yang keluar dari negara ini. Salah satu tugas mereka adalah mencegah pengiriman mobil curian ke Afrika yang banyak dilakukan melalui pelabuhan Baltimore di negara bagian Maryland. Lembaga Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika CBP punya tugas sulit, yakni mencoba mencegat semua mobil curian yang keluar dari negara ini. Di Pelabuhan Baltimore, petugas menemukan ratusan mobil curian setiap tahun, sebagian besar menuju ke wilayah tertentu di dunia, menurut Adam Rothman dari CBP. I'd say 90 to 95% of every one of our stolen automobiles is headed to West Africa. Pencurian mobil adalah masalah yang terus meningkat di seluruh Amerika, menurut Guru Besar Kriminologi dari Universitas Miami, Alex Piqueiro. There are people who are stealing cars and car parts to sell them very quickly in the local markets. And then there are people literally stealing cars and literally putting them on containers and selling them, shipping them all over the world, not just to Africa, but also to the Middle East and to Asia. CBP menggunakan mesin sinar X raksasa untuk memindai kontainer dan menentukan apakah kontainer itu mencurigakan dan harus dibuka. Manifest kontainer ini tidak mencantumkan kendaraan apapun, menurut Direktur CBP di Pelabuhan Baltimore, Adam Rothman. It's supposed to be only household goods in there. In this example, there's at least 3, probably 4 cars in that container. This container we just opened today, the vehicle on the top here, that Honda, we've already verified through the VIN number that car is stolen. There is 2 more in the back. Menurut penegak hukum, para penjahat sering menyewa mobil untuk jangka 30 hari, lalu membawanya langsung ke dalam kontainer dan menempelkan VIN, yakni nomor identifikasi kendaraan yang palsu di atas yang asli. Mobil ini tidak akan dilaporkan sebagai mobil curian selama 1 bulan. Dan pada saat itu, mobil mungkin sudah berada di atas kapal di laut lepas. Adam berharap bisa mencegat mobil-mobil itu sebelum berangkat. We noticed that the check digit on the VIN doesn't match what's supposed to be on a Ford truck. Pihak berwenang di beberapa negara di Afrika kini bekerja sama dengan Interpol untuk mencoba menyita kendaraan curian yang berhasil lolos dari pemeriksaan di pelabuhan Amerika. Namun kerjasama itu tidak konsisten menurut Profesor Piqueiro. Some governments will play nicer and other governments won't. You can't search every container. That's why the security at the port is so critically important. Dengan banyaknya pembeli yang mencari diskon dalam membeli mobil bekas dan seringkali tanpa bertanya asal-usul kendaraan, maka kemungkinan besar tidak akan terjadi perlambatan dalam peredaran global kendaraan curian. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan rencananya untuk menerapkan tarif balasan bagi negara-negara yang dianggap tidak bersahabat dengan Amerika Serikat. Lalu bagaimana dampaknya ke Indonesia? Selengkapnya dalam liputan berikut ini. Presiden AS Donald Trump umumkan rencana penetapan reciprocal tariff atau tarif timbal balik ke negara-negara yang mengenakan bea masuk bagi produk AS. For purposes of fairness, that I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them, no more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax or tariff. Very simple. Gedung Putih mulai melakukan negosiasi dengan sejumlah negara guna meletakkan dasar penerapan tarif, meski rinciannya masih dalam proses finalisasi, menurut Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS. There's going to be a lot more action on it today. We even started to have negotiations with other countries early this morning. I was doing that. Saat ini AS menerapkan rata-rata 2% tarif pada impor barang industri non-pertanian menurut perwakilan dagang AS. Ekonom melihat tarif timbal balik ini akan berdampak pada penetapan suku bunga acuan AS. The foreign tariffs are not inflationary for the U.S., but they do hurt U.S. exporters. It's going to be very tricky
for the Fed to set interest rates in that world because these are shocks we don't normally see. So it'll be tricky for them to figure out what is going to be the effect of the retaliation, the tariffs, and then their retaliation on the U.S. economy. Very uncertain, a difficult job for the Fed. Memo Presiden ini bersifat tak mengikat dan butuh riset serta negosiasi lanjutan sebelum diimplementasikan. Belum ada jadwal pasti kapan tarif akan resmi diberlakukan. Sebelumnya, Trump umumkan keputusan untuk menetapkan tarif 25% untuk semua impor produk baja dan aluminium yang akan dimulai pada bulan Maret. Tarif ini akan berdampak pada pemasok baja utama Amerika Serikat seperti Kanada, juga Brasil, Meksiko, Korea Selatan, dan juga Jerman. Kanada juga mengekspor aluminium ke pasar Amerika. Analis menilai rencana tarif timbal balik ini akan bisa jadi pisau bermata dua bagi Amerika Serikat. Pada akhirnya negara-negara berkembang ini bisa jadi ke another scenario, bukan tarifnya turun, malah higher tariff terhadap Amerika Serikat dan secara diskriminatif ya, tapi kemudian mengundang China untuk masuk gitu kan, karena mereka melihat bahwa ya China merupakan sejawatnya yang juga sama-sama diberikan ancaman dagang ya oleh Trump. Di sisi lain, gaya kepemimpinan Trump yang dinilai lebih transaksional akan bisa jadi peluang bagi Indonesia. Karena kan gayanya Trump adalah gaya bilateral, bukan multilateral ya. Pastinya Indonesia pasti juga akan mendapatkan peluang untuk kemudian didekati juga ya, baik itu dari sisi POV yang negatif maupun positif. Defisit perdagangan AS dengan Indonesia mencapai 17,9 miliar dolar pada tahun 2024, meningkat 5,4% dibanding tahun 2023, menurut perwakilan dagang AS. KBRI Washington menyatakan pemerintah Indonesia dan AS terus melakukan pembahasan untuk meningkatkan perdagangan dua arah antara kedua negara. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Penyebaran informasi palsu di media sosial merupakan ancaman konstan yang mengganggu kehidupan dan demokrasi di Burkina Faso. Karena itu sejumlah jurnalis memprakasai pengecekan fakta secara serius untuk memerangi misinformasi dan disinformasi di negara itu. Unjuk persatuan antara Menteri Luar Negeri Burkina Faso dan Duta Besar Tiongkok pada Oktober lalu. Cerita rekayasa sebelumnya secara keliru mengklaim bahwa kedua negara telah memutuskan hubungan. Menteri Karamoko Jean-Marie Traoré menyebut cerita itu sebagai sabotase diplomatik. Di media sosial dan di grup-grup WhatsApp, informasi palsu menjadi ancaman yang konstan. Jordan Midah adalah direktur editorial di mimbar pengecek fakta lokal Faso Check. Menurutnya ada dua jenis. Yang pertama, informasi keliru yang disebarkan tanpa ada niat untuk membahayakan. À côté, il y a ce qu'on appelle la malinformation, qui est là à l'opposé de l'autre, la production et la diffusion de contenu faux, avec clairement pour objectif de tromper la communauté ou un individu et de nuire clairement à un individu ou à une cause donnée ou à une institution donnée. Di L'Observateur Palga, salah satu harian terkemuka di Burkina Faso, jurnalis Chiusama mengatakan kelompoknya menangani masalah ini dengan serius. Et même un œil averti plus souvent. Donc ce que l'observateur fait, c'est le recul du journaliste par rapport à toute information qu'il reçoit. Et il faut aussi vérifier. Ketika pemimpin militer Ibrahim Traoré menghilang dari depan publik selama beberapa hari pada bulan Juni, spekulasi dan video yang direkayasa beredar di media sosial. Para pengecek fakta yang terampil bisa meluruskannya, namun insiden seperti ini merusak menurut para pakar. Pour qu'un citoyen soit bien renseigné, il faut qu'il ait accès à une information, en fait, juste une information équilibrée. À partir du moment où il est noyé en fait par les fake news, il n'a pas toutes les informations nécessaires en vue d'avoir un regard éclairé sur la vie de la nation. Cela pose problème. Menurut Jordan, kekuatan-kekuatan dunia berlomba untuk mendapatkan pengaruh di seluruh wilayah Sahel dan mempromosikan narasi mereka sendiri. Tapi menurutnya ada juga yang lain. Maintenant, à l'interne, vous avez aussi des groupes de gens qui, convaincus de ce qu'ils pensent, propagent des narratifs faux. Ils le diffusent et les gens y croient. Para analis memperingatkan, konflik yang sedang berlangsung di Burkina Faso meningkatkan penyebaran informasi palsu.
Menurut Jordan, kemajuan teknologi cenderung memperluas jangkauan dan dampak informasi keliru. Karena itu, upaya yang dilakukan oleh media dan para pengecek fakta ini menjadi jauh lebih penting lagi. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Di tengah gencatan senjata yang terjadi antara Israel dan Palestina di wilayah Gaza, saat ini masyarakat di kota Gaza membuka kembali pasar guna memperbesar peluang perekonomian di kawasan tersebut. Meskipun telah dibuka, para pedagang pasar mengeluhkan permintaan yang sedikit usai kenaikan harga barang meninggi. Masyarakat di kota Gaza kembali berjualan di pasar untuk meningkatkan perekonomian imbas dampak yang ditimbulkan oleh gencatan senjata Israel selama ini. Salah satu masyarakat yang berdagang mengungkapkan, permintaan masyarakat terhadap barang dagangan di pasar saat ini justru minim. Fenomena ini ditemukan para pedagang karena harga komoditas barang di pasar tersebut yang relatif tinggi, sehingga membuat daya beli masyarakat menurun. Perbedaan harga sebelum dan sesudah perang sangatlah signifikan, baik dari pedagang maupun masyarakat. Hingga kini dampak ekonomi dari konflik Israel dan Palestina masih terus membebani penduduk setempat, dan masih mempertanyakan keselamatan meski gencatan senjata tengah diredam. بس الخضرة أسعارها مرتفعة لسه جدا يعني مش كل الناس تقدر تشتريها يعني الكيلو اليوم 5 شيكل مثلا كيلو بندورة علينا جملة 5 شيكل بدنا نطلب فيه 6 و7 المستهلك ما بيقدر يشتريها يعني بقول لك مثلا أنا الكيلو بقول له 6 شيكل بقول لي ليش ب5 طب أنا عليها ب5 كيف بدي أبيعه أنت فاهم كيف فلسه الناس يعني مش قادرة تشتري شيء يعني فيش سيولة في البلد الناس تشتغلش الناس قاعدة. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Di tengah tingginya laju inflasi, banyak warga negara Amerika Serikat terbantu dengan bantuan pangan pemerintah federal yang ditunjukkan memudahkan warga berpenghasilan pas-pasan untuk memperoleh makanan bergizi. Tetapi ada kekhawatiran tanpa dibatasi di mana bantuan ini bisa digunakan untuk membeli soda, permen, dan makanan tidak sehat lainnya. Di kota New York, Martina Santos adalah seorang relawan untuk organisasi penyalur bantuan makanan. Sementara ia sendiri adalah penerima bantuan federal dari program bantuan nutrisi tambahan atau Supplemental Nutrition Assistance Program, disingkat SNAP. I use the SNAP to buy my necessity in the supermarket. Right now, it's difficult because everything is expensive. Right now, it's ridiculous. 1 dozen eggs, $12, $13, you know, it's totally outside down. This food stamp is not helping like the way they're supposed to be helping because it's not enough to be the whole month. Kata Martina, ia menggunakan bantuan federal hanya untuk bahan makanan segar, bergizi, dan sehat. I'm starting to eat healthy because all my family is suffering from high blood pressure and heart disease. And I need to take care of myself because I need to live and last longer. Tapi kritisi program ini mencermati, meski namanya adalah program bantuan nutrisi tambahan, penerima tak terlalu dibatasi dalam hal makanan apa saja yang bisa dibeli dengan kartu bantuan nutrisi. Yang dilarang hanyalah rokok, minuman beralkohol, dan makanan yang telah dimasak termasuk makanan cepat saji. Beragam proposal bergulir di tingkat federal hingga lokal untuk membatasi penggunaan bantuan makanan ini untuk junk food alias makanan tidak sehat seperti permen, makanan kemasan seperti keripik kentang, es krim, dan juga soda. Kelompok advokasi mengatakan tak mudah untuk menerapkan pembatasan terhadap makanan tak sehat. People know what's best to do with their dollars for their health and for what their family wants. The problem is that their dollars don't go far enough. Maybe you're shopping for groceries and you want to buy soda with your SNAP benefits because guess what? It's your kid's birthday and you want to have a sweet treat when you make a cake for your kid. Like, these are choices that people should be able to make. Ada juga kerancuan dalam jenis makanan atau minuman yang dilarang. Perundangan yang melarang soda misalnya, kadang tetap membolehkan jus kemasan dengan kandungan gula tinggi, sehingga akhirnya larangan ini tidak tepat sasaran. We have a health issue in this country, so if you want to fix the health issue, give people the dollars they need to buy the healthy food that they want. Menurut pantauan Departemen Pertanian Amerika yang mengelola program bantuan pangan ini, sekitar 42 juta warga Amerika Serikat bergantung pada program ini setiap bulannya. Mayoritas adalah keluarga dengan anak
Sementara sepertiga lebih adalah warga yang memiliki pekerjaan tetap tapi berpenghasilan pas-pasan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Luisa Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.